Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton channel ini. Saya doakan yang terbaik buat kalian semua. Sekarang kita wawancara atau interview bersama Rukmana aka Dul. Oke, assalamualaikum. Gimana, apa kabar? Baik. Ngobrolin apa kita nih? Apa ya? Kita ngebahas politik kayaknya kita nggak nyambung. Ilmunya nggak sampai di situ ya. Susah kita. Kita ini aja. Gimana kontrakan berapa sebulan? Kontrakan di sini sebulan 600. Udah listrik? Air Listrik sendiri, air pakai pump kita bayar sendiri. 700 lah sebulan ya? Ya 800 hampir 500. Lumayan berasa kalau di sini sendiri. Tapi kalau ada anak istri kan lumayan. Malah ada birit. Lebih irit malah. Itu aja. Saat kita di sini nih, kita bagi-bagi Bang Ade. Kita bagi-bagi di kampung dikasih, di sini kita harus punya jajan ya kan? Oh iya. Itu. Kalau di sini kan kita semua megang ya, nggak bagi-bagi duitnya. Itu. Jadi kita kalau bersama-sama bisa ngatur lah ya, bareng-bareng. Kerja gimana kerja? Lancar? Kerjaan ini udah jalan 2 tahun, alhamdulillah lancar. Kerja di mana sih kalau boleh tahu? Kita mau kerja di pabrik. Pabrik. Pabrik apa itu? Pabriknya pabrik tekstil. Tekstil. Ya, tekstilnya khusus di nilon sama polyester. Bahan impor semua sih. Itu dari bahan jadi, bahan apa? Dari bahan mentah? Dari mentah gitu. Oh, dari mentah sampai ke jadi gitu? Iya. Bang lu bagian apa ini? Saya di lab. Oh, lab bagian matching. Jadi ya buat tes benang, buat sampel, buat warna juga di lab semua, tes dulu. Kerja udah berapa lama kerja? 2 tahun lah. 2 tahun? Iya. Alhamdulillah kepake lah kayaknya sama pabrik ini. Kasus karyawan lah ya? Kasus mah? Pengangkatan karyawan kemarin. Oh, kemarin? Baru jalan 4 bulan lah. 4 bulan? Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana ya? Iya. Kayaknya udah naik level ini kan dari kita sebelumnya asongan. Sebelum kerja di pabrik di mana? Kita asongan dulu kerja. Asongan apa tuh? Jualan buat anak-anak. Oh, mainan-mainan. Yang di tek ini yang Kerelek kalau di kampung kita. Iya. Dulu kerelek kita di Serpong. Oh, BSD, dalam BSD. Bukan, udah di ujungnya. Muncul. Mau Parung. Nah itu, kita itu di Parung. Kita jalan dari Muncul nih naik angkot ke pasar apa sih yang di Bogor lupa tuh sebelum ini. Terus sampai Gunung Sindur, Setu, kita jalan kaki itu. Jalan kaki. Kita tuh berangkat jam 8, pulang jam 4 sore, jam 5 sore. Ini pokoknya kalau kita lurus ini dari Tangerang ke Serang kali. Hitung-hitungan. Nah iya. Pokoknya gimana itu, narik apa gimana barangnya? Ada bosnya. Oh, ada bosnya. Kita tinggal jual doang. Itu. Pokoknya itu seminggu sendal 2 itu swallow. Habis lah ampal ya. Iya. Modal buat sendal doang. Iya, kayaknya pakai bakiak udah lebih kuat itu kayaknya. Bukan lagi ya, kita yang buat ke masjid tuh, yang buat nenek. Takut. Iya. Habis itu kerja ngapain lagi tuh? Enggak, awal aja nih, kita awal nih. Pas dari lulus sekolah nih. Oh, Kita runut dari awal nih. Lulus sekolah dulu tahun berapa keluar? sekolah Beda jauh lah ya. 16 ya, sama Bang Ari nggak beda jauh lah, ada setahun doang. 2016 lulus. Setelah itu coba ngerantau. Kemana pertama kali ngerantau? Tangerang. Enggak, ke Jakarta langsung. Itu dibawa sama saudara ngelamar kerja di pabrik juga, daerah Teluk Gong. Di Teluk Gong waktu itu ngelamar di pabrik daerah mana lupa saya namanya itu. Gak keterima. Soalnya kita bodoh di matematika. Pas tesnya nggak lolos. Iya. Kita tes sebelum matematika pasti lolos tuh. Pas matematika kita kena mental langsung. Ditanya sama ini, kamu sama Herdonya lihat kerja nggak ini?
masa jawabannya nggak ada yang benar semua. Kata saya kan fresh Garuda gitu. Sudah ada duet. Iya, fresh graduate gitu kan, baru ini ngelamar kerja. Kita katanya nggak bisa ini, kata HRD-nya. Tapi itu HRD-nya untungnya lamaran nama kita dikasih lagi. Oh, dibalikin lagi. Di situ bagusnya dia tuh. Iya. Lamaran saya tadi, maaf ini nggak bisa terima, mungkin katanya bukan di sini, bukan rezeki kamu. Udah kita waktu itu, tapi waktu itu nggak pulang kampung lagi. Merantau terus. Iya, masih di tempat saudara. Waktu itu saudara 2 mingguan. Terus di Jakarta itu. Di Jakarta. Setelah itu ada teman yang nelpon daerah Tangerang di Poris. Waktu itu di Poris, di Gorden. Oh, gorden. Pabrik. Bukan di toko Oh, biasa. toko. Jagain. Jagain gorden. Dan beli kita kan jaga-jaga itu kan. Nah, kita jadi ngelayaninnya. Gak lama. Cuma 4 bulan. Keluar kenapa itu? Keluar waktu itu ceritanya ya Lebaran kan kasih libur tuh seminggu sama bos tuh. Kita lebih. Kan ada niatnya kan habis Lebaran nih saudara mau nikahan. Itu ke bos ngomong dulu. Bos nih paling nggak bisa langsung berangkat soalnya ada saudara nikahan, kakak ya kan nikahan nih. Bosnya oke, oh ya oke, katanya nggak apa-apa. Kata dia, tapi kalau kesini kata dia telepon dulu ya. Iya katanya kan. Udah tuh kita kesini telepon dulu. Ini saya mau berangkat, ya kan? Paginya tuh mau berangkat. Oh ya udah katanya dia, berangkat aja. Saya di toko katanya kan. Cuk. Kita berangkat dari kampung nih. Nyampe sini, si bosnya kita telepon lah. Bos nih udah di toko, tokonya kok tutup. Lama tuh sama dia tuh, nyampe sini kan jam 2 siang tuh. Sama dia SMS nggak diangkat ya kan. SMS nggak dibalas. Iya, SMS nggak dibalas, nomor nggak diangkat tuh. Nah dia waktu itu nelpon dia jam 5 sore. Kata dia, Dek maaf ya, kata dia, udah ada orang baru, kata dia kan, bapak-bapak dari kampung, saudara, kata dia kan. Oh, saudara yang punya toko. Kata dia, maaf ini nggak bisa, kata dia kan, nggak bisa nerima kamu, kata dia kan, soalnya kan toko kecil, kata dia kan nggak bisa kalau 2 karyawan. Ini juga kata dia bawa saudara, nggak enak juga, kata dia. Wah, kita kan namanya tante banget ya. Dari kampung kita kan berangkat itu ngutang, kita berutang ongkos kan. Motor sendiri itu? Nggak motor. Oh, naik mobil umum. Kita ngutang itu. Sampai sini gitu kan, duit kita tinggal 30.000 waktu itu. Kita pulang kampung nggak cukup, malu kan sama emak di kampung. Waktu itu kita pusing tuh. Bukannya kita pusing, bukannya gimana cara nambahin duit ya. Kita malah beli rokok, ngopi, kasih kita gini ya kan. Nenangin pikiran. Iya, nenangin pikiran. Aduh, gimana saya ini kan. Waktu itu untuk ada temen daerah sini juga, daerah Poris juga. Katanya kesini aja, ntar katanya gue jemput, tungguin di situ, katanya Sherlock aja. Jemput sama temen lah. Temen juga posisinya tanggal tua ya kan, tanggal tua. Punya kata dia, gue nggak bisa, katanya nampung lama-lama di sini kan, tahu sendiri kata dia, gue juga punya keluarga. Kata dia paling sehari-hari nggak apa-apa. Itu awal mula kita jual asongan itu. Oh, dari situ ya. Terus habis itu ada yang nawarin itu asongan. Kakak. Oh, kakak Dimuncul Serpong. Telepon kakak. Awalnya minjem duit, mau pulang ya kan, pulang aja udah mau balik kampung. Iya. Kata kakak kesini aja dulu, katanya kan, jangan pulang dulu, katanya malu. Iya, udah nanggung juga ya, sekali kecebur lah. Kata dia kan kesini juga berangkat ongkosnya minjem dari kampung, katanya kan, tahu dia juga. Waktu itu ke kakak lah, dimuncul. Itu awal dagang asongan. Di asongan lumayan lama? Enggak, di asongan 4 bulan, kalau 4 bulan doang. Gak kuat kaki, bener saya. Yang paling berasa, saya masih ingat banget itu. Kita kan awal lulus sekolah enak ya kan, enak, tinggal minta. Kerja waktu itu di Goreng juga enak, dari toko doang. Agak asongan, sekalinya nemu ya begitu. Kerjaan mah emang nggak terikat banget ya. Kita hari ini jual, besok enggak, 2 hari nggak jualan nggak apa-apa. Bos juga nggak maksa buat jualan. Itu ada momen dimana menurut saya pribadi itu sebuah pelajaran hidup banget ya.
masa lulus sekolah kan kita enak, tahunnya jajan makan enak gitu kan. Waktu itu momen dimana pertama kali jualan, terus musim hujan juga kan. Musim hujan itu kita waktu itu daerah Gunung Sindur. Gunung Sindur posisi kan dia perkampungan ya, perkampungan, jadi situ posisinya ada saung nih, saung pos ronda, tapi udah lama kayaknya nggak dipakai. Itu orang kenteng juga pada bolong-bolong kan. Waktu itu posisinya dia bukan di hutan tapi di pinggiran kampung. Jauh-jauh banget mah. Posisi hujan banget deh, gelap banget kan, gelap itu jam 3 sore lah gitu. Menurut saya itu pengalaman sangat masih melekat di ingatan saya, soalnya waktu itu posisi hujan, dagangan belum laku ya kan, kita capek, kesal itu kan. Pokoknya momennya itu gelap, posisi gelap, terus dagangan gak laku, hujan ya kan, kita di situ sendirian, ditambah ada geluduk kan, geluduk, kilat. Pokoknya kalau dipasangin lagu sedih kita mellow juga ya. Udah bener. Itu kita situ nangis, soalnya nangisnya gitu. Iya, betul juga ya. Karena saya ngerasain kayak gini ya. Mungkin orang tua orang tua zaman dulu gitu pas ngegedein kita ya. Perjuangan kita nggak tahu. Sedih banget itu bener. Tapi dari situ kita mulai berpikir, oh iya, nggak apa-apa gitu kan, ini kan mungkin ini suatu perjalanan hidup yang memang harus saya alami dulu gitu kan. Waktu itu bukannya kita terpuruk, malah kita dapat motivasi sendiri. Iya. Udah gitu dijalani dagang. Waktu itu pertama cuma 2 minggu. Alhamdulillah itu dapat duit 1.600.000. 2 minggu. Bersih itu Bang. Iya, alhamdulillah bersih itu. Sehari kita bisa nyisihin kadang 100, kadang 150, kadang ngisihinnya 200, kan tentu. Kadang 50.000. Iya. Kadang kita nggak nyimpen sama sekali. Tapi uang makan ditanggung apa gimana itu? Makan dikasih. Oh, dikasih. Sarapan dikasih, kita sama pulang kerja dikasih sama bos. Tinggal juga di tempat bos mes. Iya, ada kontrakan sama bos kontrakin. Cuma gitu kita berpikir lama-lama di sini, saya pribadi ya kan belum pengen tapi pengen ngerasain pengalaman yang lain gitu. Terus pulang kampung bikin lamaran lagi ya kan. Bikin lamaran kan, lamaran yang lama mati tuh. Oke, balik lagi, maaf ada trouble sedikit. Alhamdulillah. Ini enak banget nih, ini namanya gadung. Oleh-oleh dari kampung. Oleh dari kampung ini, kemarin pulang kita kan kasih mertua ini. Tadi sampai mana kita ngobrol? Kerjaan. Sampai mana? Asoman. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Iya, dari asoman ke pelajaran hidup. Itu dari situ Pulang kampung ya kan, mulai bikin lamaran, nanya temen, nanya bangga juga kan, gitu kan, ada lowongan nggak gitu kan. Itu nggak dapet, waktu itu nggak dapet lowongan. Terus coba ngerantau kesini, waktu itu ngelamar di Senggot Parking. Oh iya, Pas saya kontrakan Bang Ade waktu itu kan. Iya. Kita waktu itu berapa itu, sebulan ya kontrakan Bang Ade ya? Itu. Sebulanan di kontrakan Bang Ade, kita numpang makan, numpang tidur lah. Sama-sama perantau lah kita juga ya. Jadi malu gitu ya. Nggak keterima kan di situ? Bukan nggak keterima. Cuma namanya di parking ya. Waktu itu kalau nggak salah ada, kita harus ngabdi. Oh iya. Sekitar sebulanan. Gaji harian kalau nggak salah, sehari cepet di parking itu. Cuma gitu, kita kadang seminggu dua kali, misalkan di sini ada yang kosong, kita masuk dulu. 3 hari 4 hari pindah lagi kemana gitu kan. Jadi nggak langsung natap. Iya, nggak nutup juga buat makan, buat nggak cukup. Waktu itu kita pulang sambil nunggu ada panggilan lagi kan, ada tempat kosong. Kita pulang ke kampung. Waktu itu di kampung coba usaha, ada om ngajakin buka kedai. Di kampung itu lama itu 7 bulan. Alhamdulillah rame kan kedai makan, kedai tongkrong anak muda biasa. Kayak kafe kayak gitu lah ya. Kafe-kafean lah kalau di kampung namanya kan. Rame itu sekitar pokoknya hampir 7 bulan lebih lah.
namanya Mas Saudara. Iya. Saya masih ingat banget namanya Mas Saudara ya. Apalagi saudara kita lebih tua dari kita. Iya. Kita modal lebih sedikit. Ada konflik lah. Intinya ada konflik internal saya sama Keluarga. buah saya ya. Konflik internal terus cekcok, saya keluar lah. Tapi tetap jalan sih kedainya. Kedai waktu itu jalan. Setelah saya keluar, kedai jalan cuma nggak lama. Oh, nggak lama. Kedai setelah saya keluar 3 atau 4 bulan kedainya tutup. Juga. Iya, tutup juga. Karena mungkin nggak kepegang, Iya. nggak kepegang sama beda orang masak nih beda nih. Iya. Ya gitu kan, sama biasanya kan yang situ yang nongkrong teman-teman kita kan, teman-teman kita tiap malam kan yang nongkrong. Kalau kita keluar sepi ya kan. Ya mungkin situ yang ngaruh juga. Terus habis itu kerjaannya gimana nih? Nah, di situ saya mulai ngerantau lagi. Langsung merantau itu. Enggak, waktu itu ngerantaunya lama, saya di kampung lama itu habis lebaran, kalau habis lebaran 2018. Saya nge-email ke sektor parking, nge-email gak ada balasan. Saya masih punya itu nomor Pak siapa lupa gitu. Yang di parking itu. Saya coba WA. Pak, ini dengan Rukmana, nomor ID ini udah nunggu tempat penempatan. Iya, bukan sebulan, hampir 5 bulanan lebih. Saya kata udah, itu udah 7 bulan, mungkin dia juga udah lupa lah. Kata dia lama dia tuh ngebales tuh. Dia ngebalesnya ada kali 3 hari ngebales dia baru. Oh iya, kata dia, Rukmana ya, kata dia kan. Kamu, kata dia, mau nggak ada tempat kosong, katanya di Cengkareng ini, kata dia kan. Kamu katanya kalau mau, kata dia, hari Selasa datang ke sini buat PKWT ya kan, buat tanah itu buat penempatan juga ya kan. Ya waktu itu saya langsung berangkat lah. Sebelum berangkat itu Bang De, uang saya datang ke rumah itu ngajakin ngajakin ke kedai lagi. Kata dia kan, ayo, kata dia, biasanya ngebujuk lah, kata dia kan. Dan kita, katanya mulai lagi, kata dia kan, kita udah introspeksi diri masing-masing ya kan, udah bisa ngalahin ego masing-masing ya kan, kita buat ramai lagi nih kan, barang-barang nih. Kata saya gak bisa, saya kan mohon maaf gak bisa ya kan. Waktu itu emang agak sakit hati dikit, sakit hati juga masih ada. Saya gak bisa, saya ada panggilan kerja ya kan di Jakarta ya kan. Oh kata dia, oh ya udah, kata dia gak apa-apa. Tapi di situ ada rasa menang lagi, padahal itu nggak boleh, tapi kita ada rasa menang lah. Wah, gua dibutuhin. Iya, gitu kan. Ya itu kepanggil terus kesini ngerantau. Waktu itu ngerantau langsung di tempatnya Cengkareng. Dapat kontrak 6 bulan. Dari 6 bulan itu pokoknya nggak enaknya pas di parking itu kita kerja malam doang. Oh, si malam doang. Iya, kita kerja shift malam doang, shift 3 doang kerjanya. Itu di apa, di mall apa di apa? Ruko, ada di sekarang namanya Ruko Sedayu. Sedayu Square namanya. Situ ruko kantor. Padahal kalau dipikirin bakal ya, situ kita kerja malam nih. Buat sampingan buat makan ya. Ada. Tapi kita misalkan dikasih lah sama ya keluar masuk kan, kasih tips kadang 5.000, paling kalau malam nih dia mau keluar subuh ya, terus gua kasih kadang 30.000, 20.000. Tapi itu yang bikin enak kadang kita kecewanya ada yang bagian kayak maaf nih ya, orang-orang Cina dia meskipun kembalian 2.200 perak tiap hari ditanyain. Dia kata dia mana nih kembaliannya nih, katanya kan ini uang saya, katanya kan nggak bisa, nggak ada segini apa nih kembalian nih. Pokoknya kita kasih lebih 1.000 dia kesini ya, kita kasih pas nggak ada ya. Pokoknya itu pengalaman lagi ya, pengalaman hidup. Habis itu nggak lama, cuma 6 bulan doang. 6 bulan habis kontrak. Nggak diperpanjang apa ngeluarin diri? Saya ngeluarin diri. Karena waktu itu ada panggilan kerja juga. Kan kita nggak lama kan, itu nggak betah, kita kerja malam terus, sakit badan kalau kerja malam terus. Ya untuk kerja jadi kayak gitu. Ada lah ya. Iya, pokoknya itu kerjaan yang dunia gelap lah. Jangan dibahas. Jangan dibahas
lama itu Lama itu. 2 tahun. 2 tahun kita sampai nikah. Oh, pas belum nikah itu kerja di situ. Belum, pokoknya di dunia gelap itu kerja kita 2 tahun lah. Sampai nikah lah ya. Sampai nikah, punya modal nikah kita. Modal nikah dari situ. Dari situ sebetulnya Penghasilan dari gelap. dunia gelap itu. Soalnya gede lumayan. Iya pasti. Kalau dari dunia gelap itu 2019 2018 itu gede banget ya gaji kita 6.000 ke atas lah. Minim kita bahkan 6.000 lah per bulan. Cuma gitu namanya uang setan dimakan setan ya. Cepet dapatnya Iya, cepet cepet habisnya habisnya. ya. Nah, terus habis Itu itu udahlah jangan dibahas itu lah ya. Udah skip Nah, aja. Lanjut ke langsung yang nikah kali iya, ya? nikah. Nah, nikah nih kita nih. Setelah Nikah tahun berapa? nikah 2019 akhir Desember. Corona. Sebelum Oh, sebelum corona masih bisa rame-rame lah ya. masih bisa rame-rame waktu itu Rame-rame. nikah tanggal 15. Oh, 15 Desember. Terus setelah nikah datang ke sini ke ngerantau lagi berdua sama bini. oh, udah nikah langsung merantau. Langsung ngerantau sini. Kita waktu itu ada apa ya? Kayak gejolak batin kan. Nah, bini nih nggak bisa nih kan kalau masih kerja di sini. Saya nggak bisa nafkahin kamu nih ya kan dengan hasil hari kerjaan kayak gini ya kan. Untung itu bini juga ngerti. Ada kendala lagi. Mulai lagi dari mana nih? Mulai mulu ini kita. Tarik dulu ya. Iya, ini dulu. Nikah tadi nikah ya. Sampai nikah ya. Iya. Nikah 2019 akhir tadi ya. Iya. Sampai ngerantau lagi kan tadi kagak. Waktu itu kita ngerantau lagi. Habis nikah ngerantau lagi tuh ke Tangerang juga. Oh sampai tadi ini sampai mau resign. Karena dari kerjaan pertama kan emang Oh iya yang kerjaan gelap tadi ya. udah nggak sesuai kan sama hati kan punya bini nggak sesuai, mikir mau ngasih istri dari hasil gini nggak baik kan. Terus pas juga waktu itu karena corona bagian banyak yang diistirahatin yang WFH. Waktu itu WFH. Nah ini ada momen nih ya kan, momen buat pulang kampung. Terus sama istri diskusi lah ya kan. Istri kan waktu itu istri masih kerja juga kan. Oh kerja juga. Cuma karena kita takut kan itu kan emang waktu itu takut banyak yang kena lah sama corona waktu itu. Kita tak mana pakai masker, udah nggak pakai masker nggak bisa keluar ya. Yang di kampung kan orang tua nggak. Sampai mana kita tadi? Corona. Pulang kampung. Waktu itu Februari 2020 kita pulang kampung lagi ini mau diistirahatin dari kantor kan. Kantor waktu itu dia lockdown dulu kantornya ya 2 minggu, katanya 2 mingguan suruh istirahat dulu semua karyawannya. Waktu itu saya masih kerja cuma kan posisinya kejadian yang tadi saya bilang udah di WFH, udah dikasih laptop masing-masing dari kantor buat WFH. Cuma saya bilang waktu itu saya bilang ke leader saya mau resign bang. Saya mau pulang kampung ya kan, mau alasannya mau nerusin usaha orang tua karena anak istri kan anak tinggal satu itu kan gitu kan. Oh iya. Jadi itu alasannya. Udah waktu itu pulang di rumah juga kita sebenarnya waktu itu di rumah langsung coba usaha jualan waktu itu jualan es buah Bikin apa tuh tempat apa? bukan kita bikin tempatnya kita bikin gerobak ya kan. Es buah pokoknya waktu es buah itu selama 2 bulan lancar lah jalan es buah lah. Es buah itu lancar tapi pas tahun kemarin itu cuma tahun kemarin perasaan kalau nggak salah apa namanya musim hujannya bentar Agustus ya. Agustus udah mulai iya hujan ya. hujan Agustus jadi
bentar doang itu langsung musim hujan. Udah ya waktu kita sehari dapat 400.000, sehari paling kecil 300.000 kan, langsung musim hujan itu langsung itu turun penghasilan. Cuma pas sehari cuma dapat 50.000, modal juga kebalikin lagi. iya es pada basi ya kan, masa kita buat belanja lagi nggak ada, udah itu nggak lanjut. Terus jualan keliling, jualan pempek. Saya bikin sendiri kan itu, lihat di YouTube lah sama ada pengalaman pasti kedai. Pempek juga lama, pempek itu 5 bulanan. Ada pempek kan di motor. Terus pempek nggak lama juga, sudah 6 bulanan pempek. Karena capek bang, bener kita kalau usaha sendiri, kita bikin sendiri, bangun pagi, diain, bikin bahan, bukan bangun pagi bikin bahan, terus pulang kita beli bahan, bikin lagi, capek sendiri kan, istri membantuin cuma lebih banyak kita, jadi kan kita capek. Waktu itu pokoknya sempet masuk lagi kerjaan gelap itu. Oh, balik lagi. Soalnya Kerja di rumah. leader saya kan sering ngontek mulu. Katanya ayo lu katanya masuk lagi. Kata dia saya kasih fasilitas, laptop dikasih nih katanya kan ada, terus kata dia paket kuota sebulan 100 GB juga kerja di rumah. Kata dia kamu dapat komisi per akun itu kata dia 2 juta. Tergiur dong, meskipun udah gimana awalnya kepikiran kerjanya baik, tapi kita mikirnya wah di kampung ini kan, dari penghasilan di kampung kita dapat sebulan minim 4 juta ya kan, bukan 2 akun. Wah gede nih kan mikirnya kan. Ngobrol sama bini, kata istri kan gimana, katanya kita udah komit ya kan buat nggak masuk situ lagi. Ngobrol lama itu semingguan, terus ngebujuk bini, udahlah kata dia, ya udah kata dia masuk lagi coba aja kan. Tapi kata dia aku mah kata dia nggak ngizinin ya gitu kata dia kan. Udah maksa kita ketemu sama bos kita di Pandeglang di Cipacung. Terus itu nganterin laptop, kasih HP buat kerja sama paket kuotanya. Udah waktu itu cuma 5 bulan doang, nggak lama. Resign tuh. Ya resign dari situ. Resignnya karena kontak banknya ya kan, nanya-nanya loker. Terus ada dari si Febri, kata si Febri waktu itu, kata si Febri udah katanya bikin lamaran dulu aja kan, nanti kalau ada si kabarin. Soalnya katanya mau ada yang resign nih katanya kan, siapa tahu ngebutuhin katanya kan, dia nggak bawa orang, lu katanya bisa masuk. Ini sekarang di pabrik tekstil ini 2021 pertama masuk itu ya. iya, bulan Desember akhir. Gimana keluh kesah di pabrik ini? Selama berapa? 2 tahun ada? 2 tahun dari 2022. Iya. Kita mulai kerja kan bulan Januari. Iya. 2 tahun. Alhamdulillah kerjaan kita di sini kerja tenang banget. Nggak dikejar target. Iya. Ya, kita beda sama sebelumnya, kita kerja lebih tenang, penghasilan juga alhamdulillah cukup lah. UMR tambahan udah gede ya. Iya, cukup tenang, istri juga alhamdulillah. Sekarang juga udah punya anak ya, alhamdulillah. Merasa nih wah ini kerjaan halal nih kan. Alhamdulillah baik kita buat keluarga kan. Meskipun tadi nggak gede, maksudnya dibandingin yang awal-awal yang sebelum lah ya. Yang di kerjaan itu kan. Alhamdulillah. Iya, tapi lebih tenang hati itu kan iya. Dicari kita ya. Ketenangan. Karena percuma bang ya, yang saya rasain ya. Saya gaji 6 juta, 7 juta sebulan, tapi kalau dari hasil yang nggak baik, itu percuma menurut saya. Percumanya gini, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan, terus nggak ada kita menikmatinya dengan tenang.
si hasilnya itu. Iya. Habisnya juga nggak jelas. Iya, nggak berasa kemana-kemananya gitu ya. Iya, benar itu. Padahal kita sama aja loh, kita makan ya gitu, Iya. gitu aja. Nggak ada Kita perubahan ya. iya, main juga cuma gitu-gitu aja, nggak sampai main harus Iya. kesini. Kemana-mana. Iya, enggak. Tapi uangnya habisnya jelas. Beda main sekarang. Beda sama sekarang, meskipun lagi Kecil. kecil 4 juta segitulah, tapi alhamdulillah Nah, ada hasil lah ya. cukup lah. Kita hati tenang. Segitu sih perjalanan itu di umur segini. Umur berapa sekarang kalau boleh tahu? 26. 26. Masih muda ya, masih panjang ini kalau panjang umur. Perjalanan kita masih panjang lah ya. Aduh iya, Lagi muda kali ya. kita panjang umur. Iya, amin lah ya. Masih kepake sama pabrik. Pabrik juga lancar Terus ya. iya, banyak order. Customer biar karyawannya pada tentram lah ya. Iya, bonus lancar. Bonus lancar, THR lancar lah ya. Amin. Oke lah, terima kasih Bang Dul. Oke, Maaf oke, sebelumnya nih. Dikira sebenarnya nggak nyangka itu. Iya, nyangka gitu juga. Nggak nyangka bakal di video. Iseng-iseng lah kabut di rumah, di kontrakan daripada nggak ngapa-ngapain. Itulah, semoga ada apa ya, ilmu yang dipetik dari perjalanan Dul atau Rukmana ini, yang perjalanan hidupnya menurut saya sangat pelik menurut saya dibandingkan saya gitu loh. Perjalanan dari karir dia dari lulus sekolah sampai sekarang nemuin kerjaan yang alhamdulillah lebih baik lah. Amin. Semoga kedepannya lebih baik lagi buat keluarga. Salam buat keluarga ya. Siap, Anak-anak sehat ya. siap. Terima kasih juga Ya. ya buat waktunya datang ke sini, meskipun suguhannya cuma air putih doang sama keripik gadung. Jangan bosan-bosan lah. Agak puyeng juga ini ngomongin keripik gadung. Oke, terima kasih semuanya yang telah nonton konten ini. Semoga bermanfaat buat Amin. kalian semua. Amin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.